Gue main FF ora lo. Ora, Ora main FF, aduh, main Mobile Legends ra. Hah? main ML. Masa? Iya. Apa kuwi range Hah? master kok? Itu. Apa? Kenapa? Isi nopo? Welcome back with me Liposcan. Selamat datang kembali di dalam channel Nuzaik Beta Genetik. Aduh, udah sore habis hujan, cuacanya adem banget nih ya. Nggak kayak kalian yang ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya ya, panas. Hari ini gue mau kasih video tentang itu, Bor. Tentang soal settingan air ya. Ini karena banyak banget yang tanya waktu gue live, jadi perlu gue jawab lewat video ini ya, biar kalian nggak nyarinya susah ya. Kalau di live kan gue videonya 3 jam tuh, kalian nyarinya susah. Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan ikan-ikan kita sebenarnya yang cocok itu dikasih air apa ya. Simak videonya. Oke, Bor, nah hari ini gue mau kasih penjelasannya ya. Ini kebetulan di tempat gue ada yang pakai air putih ya seperti ini. Terus ada yang pakai air hijau, ada juga yang pakai ini apa, ketapang ya. Nah, terus fungsinya apa aja? Kalau air putih itu fungsinya apa, kegunaannya apa, terus benefit, kurangan apa segala macam. Kemudian yang air hijau juga apa ya. Terus yang air ketapang juga apa. Ini banyak banget yang tanya. Kalian harus simak baik-baik nih. Ini sini nih. Gua akan cerita dikit-dikit ya. Bentar, ini kita pindah dulu nih. Oke, sini, Bor. Nah, kebetulan nih yang di sini ini airnya putih teman-teman. Ini nggak pakai ketapang, nggak pakai apa itu cairan tambahan apapun ataupun garam ya. Ini sama sekali benar-benar pure air putih ajaan ya. Iya. Nah, ini kenapa gua pilih untuk ikan ini, rata-rata ikan-ikan itu ya, apa, multi metalik. Nih, kalian bisa lihat nih. Nih. Yang multi metalik, ini juga nih ya. Waduh, ini ganteng banget nih. Ini juga, ini multi metalik. Ini semuanya nih, satu rak ini depan belakang isinya multi metalik semua. Kurang lebih sekitar 100 ekor ya. Nah, kenapa gua pilih ikan ini? Kenapa kok gue memilih untuk ikan multimetalik gue kasih air putih ya. Beberapa blue rim juga gue kasih air putih nih. Ini blue rim air putih semua ya. Nah, blue rim dan multimetalik ini gue kasih air putih ada alasannya teman-teman ya. Yang pertama, untuk yang blue rim, mungkin teman-teman udah tahu kalau misalnya blue rim itu ketika kita udah blue rim kita itu udah full color ya, rimnya itu udah rapi, birunya udah sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kita stop untuk menggunakan ketapang ya. Kalaupun kita harus menggunakan ketapang itu nggak mungkin sepekat ikan-ikan yang mungkin masih proses mutasi ya. Jadi penggunaan ketapang itu hanya kita gunakan ketika ikan itu sekitar usia 2-3 bulan untuk menstimulasi warna rimnya agar cepat mutasi gitu. Nah, ketika udah mutasinya udah kita rasa cukup ya, harusnya kita hentikan penggunaan ketapang itu dan mulai kita gunakan untuk air putih. Nah, sekarang alasan untuk ikan cupang yang ini, Bor, yang apa namanya, multimetalik, kenapa gua putuskan untuk penggunaan multimetalik, dan ini akan gua bahas mungkin nanti ya secara lebih lengkap. Jadi gini, Bor, setiap ikan itu mempunyai treatment yang berbeda-beda. Jadi nggak semua ikan itu harus sama treatmentnya. Misalnya harus pakai ketapang semua, harus pakai air putih semua, harus pakai air biru semua, atau air hijau semua. Jadi setiap ikan mempunyai kebutuhannya masing-masing ya. Bisa karena jenis ikannya dan bisa karena kondisi ikannya. Misalnya kalau kondisi ikan sedang kuncup, ya kan, ini sering terjadi di kondisi ikan yang sedang kuncup. Ketika kita kasih ketapang itu kuncupnya bukan hilang tapi malah makin kuncup. Itu karena disebabkan ekstrak dari ketapang itu membuat setiap fin itu menjadi lengket. Jadi jamurnya semakin berkembang dan akhirnya membuat ikan itu malah semakin kuncup. Nah, ketika ikan kuncup itu bukan
dikasih ketapang, melainkan dikasih obat semacam BTC ataupun obat biru atau yang lainnya lah ya, agar membuat bakteri atau jamur dari ikan tersebut menjadi hilang seperti itu. Nah, gue jelasin kembali sambil jongkok ya teman-teman. Nah, kenapa yang ini nih? Jadi gini teman-teman, kenapa gue memilih untuk ikan yang multimetalik gue kasih air putih, karena memang untuk yang multimetalik ini ikannya sedikit berbeda daripada ikan yang lain, apalagi soal proses mutasinya ya. Nah, proses mutasi setelah gue amatin selama ini, memang ikan-ikan ini yang lebih kita utamakan bukan proses mutasi di warnanya, melainkan di sisiknya ya. Apalagi sisik yang sampai sekarang ini masih ada yang masih birunya masih dominan ya, sedangkan kita membutuhkan warna yang lebih kontras ya kan, antara terang gelapnya seimbang gitu kan. Nah, makanya kita akhirnya memutuskan untuk menggunakan air putih. Nah, ternyata ketika kita menggunakan air putih itu sisik dari ikan ini menjadi cepat brodolnya ya. Apa ya bahasa brodol itu? Cepat mutasinya lah ya dari sisiknya. Makanya itu yang buat alasan kita penggunaan air putih ya. Dari yang mulanya hijau atau biru sisiknya menjadi putih dan akhirnya hilang ya warna sisiknya. Seperti itulah intinya, kita mencoba mempercepat itu. Nah, ketika kita menggunakan apa namanya air ketapang, itu memang dia lebih cepat mutasinya. Cuman dari sisiknya itu stay aja dia. Itu ya, walaupun nggak semua tapi mayoritas seperti itu udah gua coba berkali-kali. Contohnya seperti ini salah satu ikan yang mungkin awalnya itu benar-benar warna dominan galaksinya itu seperti ini, tapi sekarang udah lumayan. Ini juga udah lumayan sekarang ya, seperti itu. Nah, itu alasan gue memakai ikan ini. Jadi setelah kita alami kan kita mempunyai kesimpulan bahwa oh ikan ini ternyata seperti ini kalau pakai ketapang, oh ikan ini ternyata seperti ini kalau pakai itu gitu. Nah, sekarang gua masuk ke sini, Bor. Yang ketapang ya. Nah, ini yang ketapang. Nah, kenapa gua kasih ikan ini penggunaan ketapang ya? Gua kalau pakai ketapang itu bisa dipastikan pertama itu CT, terus kedua itu apa ini namanya? Multi ya, ikan-ikan warna, multi klasik, koi atau nemo, terus ikan-ikan yang masih dalam tahap proses mutasi usia 2-3 bulan. Nah, itu pasti gua kasih ketapang. Nah, tergantung dari umurnya. Kalau misalnya usia itu masih sangat muda, ketapangnya lebih kental. Apalagi untuk ikan-ikan yang masih bener-bener baru mau mecah ya, itu gua kentelin. Nah, contohnya ini semua, ini proses mutasi semua, jadi gua kasih ketapang yang lebih pekat. Nah, gua kasih alasannya, Bor. Ikan ketika dalam tahap proses mutasi, dia membutuhkan suhu dan kondisi air terbaik untuk mempercepat stimulasi dari mutasi warnanya tersebut. Ketika usia emas ya, golden age, waduh apa ini ya, usia 2-3 bulan, itu proses mutasi dari setiap ikan warna itu maksimal. Kan misalnya kayak ada usia emas anak yang ketika dia menghafal itu jauh lebih cepat daripada usia biasanya, misal usia 2 tahun ya sampai 3 tahun dan sebagainya. Nah, di ikan pun ada, yaitu usia 2-3 bulan. Ketika kita stimulasi dengan cepat, itu dia akan memiliki atau mempunyai warna yang maksimal di usia tertentu. Nah, sehingga kita kan jualan ya kan, kita butuh ikan itu buat putaran cepat, akhirnya kita paksakan untuk seperti ini. Jadi itu alasan gua tuh. Nah yang ini juga sama, Bor, yang apa namanya, yang ini apa ini, Black Series ya teman-teman. Yang Black Series juga sama. Black Series gua kasih ketapang karena memang proses mutasi Black Series itu kan lifetime ya, bisa baskel, bisa pecah usia 5 bulan ya, jadi nggak menentu. Makanya gue bener-bener kasih terus. Tapi
di apa di ikan ini nih, di ikan black size ini memang lebih disarankan penggunaan air ketapang ya. Kalau misalnya dia udah warnanya udah sesuai dengan apa yang kita inginkan, tinggal ditipisin aja ya, jangan pakai apa itu putih. Gua pernah nyoba pakai putih sebentar itu langsung balik lagi ke basic lagi ya, langsung nutup. Tapi itu ya mungkin karena dulu genetiknya belum terlalu bagus, mungkin seperti itu kasusnya. Tapi ya seperti itulah. Nah, berapa kali gua rawat half moon itu paling cocok untuk half moon itu justru air putih sama air biru daripada air ketapang ya. Gua nggak tahu kenapa. Kalian bisa coba tulis di kolom komentar deh. Half moon, DTHM itu lebih cocok air putih atau air biru. Gua nggak tahu kenapa alasannya ya. Kalau misalnya pakai ketapang itu sering lengket atau gigit ekor. Gua nggak tahu dah kenapa alasannya tuh. Yang biasa rawat half moon ataupun itu kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, balik lagi ke kasus awal. Jadi setiap ikan mempunyai treatment yang berbeda-beda, cocoknya seperti apa ya, dan itu tidak absolut teman-teman ya. Artinya situasional, tergantung tangan kalian cocoknya di mana, tergantung jenis ikannya, tergantung kondisi ikannya. Balik lagi untuk yang air hijau biasanya gua gunain untuk pertama itu untuk karantina ikan, kedua untuk pengiriman. Ini jadi setiap ikan itu harus tahu betul ini. Nah, itu di sini settingannya seperti itu. Nah, untuk kalian semua yang masih punya pertanyaan, kalian bisa silahkan tinggalkan di kolom komentar pertanyaan kalian, atau kalian bisa sharing tuh kebiasaan kalian, pengalaman kalian ketika rawat ikan atau kirim ikan dan lain-lain, kalian menyikapinya seperti apa. Feel free kalian tinggalkan di kolom komentar aja, oke? Thank you berat buat teman-teman semua yang udah support Nuzek sampai sejauh ini. See you next video, gue Lepang Skill Saya bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See.